Halo Sobat Hebat semuanya, semoga kita selalu sehat dalam lindungannya. Dalam manajemen sumber daya manusia organisasi, kita mengenal konsep kompetensi, dan di dalam konsep kompetensi, keahlian adalah salah satu komponen utamanya. Keahlian secara umum kita bisa bagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah keahlian teknis atau hard atau technical skill. Yang kedua adalah keahlian perilaku, kita sebut dengan soft skill. Dua keahlian ini penting kemudian kita kuasai karena seseorang yang punya technical skill yang bagus tetapi tidak memiliki soft skill yang bagus, maka dia tidak akan bisa meraih kinerja yang optimal. Nah, soft skill khusus untuk mereka-mereka yang menjabat pada jabatan manajerial dan leadership, maka kita juga mengenal yang namanya managerial leadership soft skill. Nah, di dalam konteks era digital, riset dari majalah Forbes ya, dan kemudian juga World Economic Forum dalam laporan berjudul The Future Jobs 2023, mereka mengatakan bahwa ada banyak perubahan yang harus kita kuasai dalam konteks soft skill untuk survive di era digital. Maka kemudian kami akan membahas dalam materi kali ini 10 soft skill yang sangat perlu kita kuasai, kita asah di era digital. Sepuluh soft skill era digital itu adalah yang pertama, analytical thinking. Ini termasuk kepada cognitive skill. Analytical thinking atau berpikir analitis adalah kemampuan menguraikan informasi yang rumit menjadi komponen-komponen lebih kecil dan memahami bagaimana keterkaitan satu sama lain dalam rangka analisis informasi, pengambilan kesimpulan, dan keputusan. Contoh kemampuan analytical thinking adalah misalnya analisis hubungan sebab akibat informasi data. Yang kedua, mendemonstrasikan pemikiran kompleks dan atau abstrak. Yang ketiga, berpikir secara logis, memecahkan secara efektif semua permasalahan. Soft skill yang kedua adalah creative thinking. Ini juga masih termasuk kepada cognitive skill. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menganalisis, memahami, memecahkan masalah, dan menghasilkan solusi terhadap segala sesuatu dengan sebuah cara berbeda. 4 prinsip berpikir kreatif. Yang pertama, menjelaskan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi selalu kemudian pertanyaan-pertanyaan akan mendrive mereka untuk berpikir. Yang kedua, menciptakan banyak ide. Yang ketiga, mengevaluasi ide secara positif. Yang keempat, mengambil tanggung jawab pribadi atas semua kreativitas yang dibuat atau dihasilkan. Soft skill ketiga yang sangat penting di era digital adalah resilience, flexibility, and agility. Ini termasuk kategori self-efficacy, kefasihan diri. Resilience atau ketangguhan adalah proses dan outcome dari keberhasilan beradaptasi terhadap kesulitan atau terhadap pengalaman hidup yang menantang, khususnya melalui fleksibilitas mental, emosional, dan perilaku terhadap kebutuhan internal dan eksternal. Jadi ada kemampuan penyesuaian yang cepat. Ya. Sementara agility atau lincah adalah kemampuan bergerak cepat dan anggun secara mental maupun fisik. Soft skill yang keempat yang sangat penting di era digital adalah motivation and self-awareness. Ini juga termasuk kategori self-efficacy. Motivasi adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, keinginan, dan target tertentu. Sedangkan self-awareness atau kesadaran diri, yakni kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, perilaku, perasaan, pikiran, dan cara beradaptasi terhadap lingkungan. Soft skill yang kelima adalah curiosity and lifelong learning, juga termasuk self-efficacy. Curiosity atau keingintahuan adalah rasa ingin tahu lebih terhadap sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Jadi orang ini akan selalu berusaha untuk mengetahui hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya.
Sementara lifelong learning atau belajar sepanjang umur atau sepanjang hayat, yakni mereka yang tidak cepat puas dengan kemampuan diri saat ini dan terus belajar memperbaiki diri secara konsisten dan tak kenal usia. Soft skill yang keenam adalah technological literacy yang termasuk kategori pada technology skill. Technological literacy atau melek teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab, termasuk menggunakan teknologi untuk mengevaluasi, menciptakan, dan mengintegrasikan informasi. Soft skill yang ketujuh adalah dependability and attention to detail. Ini tergolong juga pada self-efficacy skill. Dependability adalah dapat dipercaya, dapat dihandalkan, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, orang-orang yang memiliki skill dependability itu adalah orang-orang yang dapat dihandalkan dalam melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan. Sedangkan attention to detail atau sangat teliti adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau tugas dengan sangat teliti sehingga memperoleh akurasi dan presisi. Soft skill yang kedelapan adalah empathy and active listening, ya. Jadi ini termasuk kategori skill kelompok working with others, bekerja dengan orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, menjadi pendengar aktif, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Jadi kalau orang memiliki soft skill empati, pada dasarnya dia juga adalah orang yang juga active listening, mau mendengar secara aktif, mau menjadi pendengar secara aktif. Empati dan menjadi pendengar aktif memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara sesama manusia. Sehingga kalau kita punya perusahaan diisi oleh mereka-mereka yang memiliki soft skill, empati, dan active listening, ini akan jauh lebih solid dalam berkolaborasi. Yang kesembilan, soft skill-nya adalah leadership and social influence. Ya, ini masuk tergolong kepada working with others atau bekerja dengan orang lain. Leadership atau kepemimpinan adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi seorang pemimpin itu kemudian mampu memberi inspirasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan social influence merupakan pengaruh sosial yang dapat memberikan pengaruh pada orang lain sehingga orang lain dapat mengubah pola pikir dan perilakunya. Jadi seorang leadership yang bagus pada dasarnya juga memiliki social influence, ya. Nah, ini adalah soft skill yang ke-9 di mana di era digital ini menjadi sangat penting, ya. Apapun jabatan Anda, maka ini perlu Anda kuasai. Yang ke-10, soft skill itu adalah quality control, dan ini tergolong kepada kategori management skill, ya, keahlian manajemen. Quality control atau kontrol mutu adalah perilaku yang selalu bekerja dengan akurat dan teliti sekali dalam pelaksanaan pekerjaan tugas kontrol mutu. Nah, 3 soft skill umum, ya, jadi quality control ini adalah soft skill, dan soft skill ini biasanya juga dibarengi atau didukung oleh 3 soft skill, ya, dari mereka-mereka yang bekerja pada aspek kontrol mutu, ya. Yang pertama analytical thinking, analytical skill, yang kedua communication skills, dan yang ketiga adalah detail oriented, attention to detail. Nah, ini adalah 10 soft skill yang sangat penting dikuasai agar kita survive, ya, dan sukses di era digital. Saya ulang lagi simpulkannya 10 soft skill era digital ini. Yang pertama adalah berpikir analitis, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga tangguh, fleksibel, dan lincah, yang keempat motivasi dan kesadaran diri, yang kelima rasa ingin tahu dan belajar seumur hidup, yang keenam melek teknologi, yang ketujuh dapat dihandalkan dengan sangat teliti, 8
empati, dan menjadi pendengar yang aktif. Ke-9, kepemimpinan dan pengaruh sosial. Dan ke-10 adalah kontrol mutu. Demikian, Sobat Hebat semuanya, 10 soft skill yang harus dimiliki oleh siapapun untuk sukses di era digital. Terima kasih, salam sukses Sobat Hebat semuanya. Saya Syah Muharnis.